Ya, kita lanjutkan kembali dialog bersama Prof. Randu Pandu Riono. Selamat datang di Normal. Ya, Prof. Pandu, tadi kan yang ditekankan apa yang menjadi kelemahan pemerintah ini karena masih belum mempunyai rencana jangka panjang. Dan yang perlu dilakukan adalah evaluasi matang dan juga penetapan target yang jelas. Nah, ini selanjutnya apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tatanan kehidupan new normal ini bisa terwujud? Ya, artinya kan Presiden bisa memerintahkan Bappenas sebagai Badan Perencanaan Nasional dan juga setiap kementerian untuk kembali mengevaluasi dan merencanakan apa yang bisa dilakukan di masing-masing bidang. Apa yang dilakukan pada new normal di bidang pertanian, apa yang dilakukan new normal pada bidang transportasi, apa yang harus dilakukan pada new normal di bidang pendidikan. Jadi banyak sekali bidang perencanaan yang harus kita revisi. Karena kalau tidak, nanti akan meneruskan cara-cara lama yang cara-cara yang banyak masalahnya. Karena dalam kehidupan baru ini kita akan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman corona itu sendiri. Karena ancaman corona ini akan jauh lebih besar setelah pandemi. Karena orang setelah mengalami tekanan dalam melakukan pembatasan sosial ini seakan-akan nanti waktu dilonggarkan, seakan-akan bisa langsung euforia dan lepas, dan itu sangat membahayakan karena kita harus mencegah terjadinya the second wave atau gelombang kedua atau gelombang ketiga atau gelombang keempat, gelombang kelima. Kita harus bisa menekan semua gelombang itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, hanya gelombang yang kecil yang kita masih bisa atasi dengan mudah. Dan ini kan butuh perencanaan, butuh perubahan banyak hal yang tidak mungkin hanya sekedar himbauan. Harus secara sistematik dilakukan bersama. Harus ada edukasi, harus ada perencanaan dan terus-menerus perbaikan. Dengan demikian juga harus membangun trust. Yang penting adalah trust terhadap pemerintah dan trust terhadap masyarakat. Masyarakat harus diberi kepercayaan yang besar pula untuk mengambil inisiatif. Jangan sampai masyarakat ini dilakukan tindakan-tindakan penalti dan sebagainya karena sebenarnya masyarakat itu tidak paham. Karena itu terlalu cepat terjadinya. Dan ini membuat mereka harus beradaptasi. Jadi sifatnya adalah respon yang selalu adaptif. Jadi kita akan survive dalam masalah pandemi ini dan seterusnya kalau kita beradaptasi, kalau respon kita selalu beradaptasi. Karena menurut Darwin kan yang survive itu bukan yang besar, bukan yang pintar, tapi yang mampu beradaptasi. Ini yang harus kita lakukan. Kita melakukan perubahan-perubahan karena kita melakukan adaptasi terhadap situasi baru. Bukan kita melakukan atau takut, bukan tidak. Jadi kata-kata narasinya harus juga diubah. Jangan kata-kata yang mengurangi sehingga kita tidak waspada. Karena virus itu akan selalu mencari cara untuk menyerang kita dalam masalah-masalah kita karena perilaku kita yang selama ini memudahkan virus itu dan sehingga kita sangat berisiko sekali untuk terkena. Orang kan takut bahwa di Indonesia itu akan menjadi epicenter terbesar di Asia. Kalau kita masih selama ini masih seperti ini. Baik, ini artinya Indonesia punya potensi untuk menjadi epicenter terbesar di Asia kalau belum juga teredukasi untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat ini agar besar-besar bisa benar-benar bisa waspada atau mawas diri, Prof? Karena kita lihat sehingga sekarang masih sangat banyak masyarakat yang ignoran begitu. Iya, karena kan ignorance itu kan karena memang dibiarkan ignorant. Karena atau juga bingung terhadap himbauan-himbauan pemerintah yang kadang-kadang himbauan pemerintah itu tidak jelas. Karena banyak masalah-masalah yang tadinya pembatasan sosial, apakah betul pembatasan sosial? Nah, kita melihat ya, kita mempelajari di daerah-daerah yang di mana dilakukan PSBB secara resmi dengan stempel Kemenkes dibandingkan PSBB mereka tidak mengajukan stempel Kemenkes, tapi melakukan pembatasan sosial yang berbasis komunitas. Ternyata jauh lebih efektif dengan melakukan pembatasan sosial yang berbasis masyarakat. Kenapa? Karena memang garda terdepan dalam masalah ini adalah masyarakat. Masyarakat diberi kepercayaan, masyarakat diberikan peran sebagai tokoh yang paling bisa melaksanakan PSBB ini, sedangkan peran pemerintah adalah memfasilitasi, membantu,
sehingga upaya-upaya itu terus berjalan. Nah ini yang perlu dilakukan. Kita harus mengubah mindset kita. Yang selama ini pendekatannya dari atas ke bawah, sekarang kita harus mengubah mindset. Mulai besok kita mengubah dari bawah ke atas. Sehingga nanti itu akan menjadi gerakan masyarakat dalam mencegah penularan pandemi. Dan itu akan lebih sustain, lebih bertahan lama. Karena modal sosial masyarakat itu sangat besar. Dan masyarakat itu suatu kekuatan yang selama ini belum dimobilisasi. Seakan-akan ini semua urusan pemerintah. Kalau ada kesalahan, yang diserang adalah pemerintah. Karena memang selama ini belum mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. Ini yang perlu kita ubah. Artinya masyarakat ini harus dibuat sadar diri sehingga bisa terlibat langsung dalam upaya memutus penyebaran corona. Lalu menurut Anda sendiri, Prof. Pandu, perkiraan Anda kapan pandemi corona ini akan berakhir? Kita lihat di Indonesia ini sendiri kurva kasusnya terus fluktuatif. Ya, sebenarnya pandemi kan kita tidak boleh menggunakan kata-kata berakhir. Kita lebih baik menggunakan kata-kata kapan pandemi ini mereda. Karena yang kita usahakan adalah penekanan jumlah kasus. Sekarang masih meningkat terus. Karena memang sesuai dengan prediksi, itu akan meningkat sampai menjelang setelah Lebaran pun masih meningkat. Setelah itu harapannya. Kalau intervensi ini terus digalakkan dengan ditekan dan melibatkan masyarakat jauh lebih besar, maka kita akan melihat bahwa efek pembatasan sosial ini terjadi penurunan. Kalau begitu masyarakat tidak patuh, kenaikan lagi. Jadi kuncinya di masyarakat. Ya, kita mau selesai kapan? Kita mau mereda kapan? Ya kan? Kalau kita mau mereda cepat, ayo kita sama-sama mematuhi semua ini dalam waktu 2 minggu atau sebulan. Mudah-mudahan insya Allah kita sudah mulai menurun. Dengan demikian kita pertahankan terus sehingga pandemi ini mereda dan kita bisa memasuki kehidupan yang normal secara bertahap. Nah, ini yang harus diajukan atau dibuka ke masyarakat. Ini hanya bisa diselesaikan bersama, tidak bisa hanya dengan himbauan, dengan regulasi, karena masyarakat itu sendiri yang juga menjadi pegang peran penting untuk mematuhi, karena masyarakat nggak tahan, dunia bisnis apalagi nggak tahan, dunia bisnis juga harus membantu. Kalau memang ingin dipulihkan cepat, bantulah kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menurunkan kasus ini. Jangan terlalu cepat ingin membuka bisnis, tapi tanpa memperhatikan atau membantu untuk supaya usaha ini berhasil. Jadi seakan-akan dua pihak ini tidak mau kerjasama. Yang satu ingin buka cepat-cepat, tapi membiarkan masyarakat atau membiarkan pemerintah ngurusin penurunan kasus. Padahal penurunan kasus ini perlu juga dibantu oleh semua elemen masyarakat termasuk elemen dari dunia bisnis. Baik, artinya pemerintah harus terus meningkatkan intervensi dan masyarakat ini harus wajib bersikap adaptasi terhadap kehidupan setelah adanya pandemi corona ini. Baik, terima kasih Prof. Pandu Riono sudah bergabung bersama kami dan pemirsa Good Morning Jakarta. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda.